حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dua ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Ad-darsul rabi' muraja'atul adab ma'al walidain. Kita mengkaji ulang adab bersama kedua orang tua. As-su'alul awal, limadza tuhibbu ummak? Kenapa engkau mencintai ibumu? Menyayangi ibu, ya? Li'annaha hamalatni, semua kebaikan, warobatni, dia yang mengandung saya dan juga mendidik saya, dan banyak sekali jasa-jasa ibu. Toyib, disebutkan tadi, sudah disebutkan dua ibu, yaitu apa? Yang mengandung kita selama berbulan-bulan, mungkin sampai 9 bulan dan sebagainya, dan juga mendidik kita. Apalagi jasa ibu, ya, menyusui kita, betul, ya. Apalagi siapa yang menyebut jasa ibu, ya, melindungi dari serangan apa? Ya, dari serangan-serangan hewan, nyamuk, atau mungkin lipas, atau tikus, atau apa mungkin, atau dinosaurus. Nggak ada sekarang itu, ya. Li'annaha, itu sudah. Yang lain, jasa ibu apa saja? Jasa ibu apa aja? Menyusui sudah tadi. Jasa ibu apa lagi? Ya, sama, menyusui, iya, menyusui. Apalagi jasa ibu yang keras, membesarkan, boleh. Oh, 4 ya. Apalagi, ya, memberi makan, betul. Mendidik tadi sudah belum? Sudah kok. Iya, iya. Menidurkan, iya. Kalau tak tidur kena rotan. Oh. Apalagi? Tadi pun disuruh tidur, tak tidur. Apalagi? Siap yang belum disebut kira-kira apalagi? Jasa-jasa ibu apalagi? Pernah bagi duit tak ibu? Pernah, iya, pernah bagi duit juga, ya. Memberi makan tadi sudah, ya. Apalagi? Iya, beri baju, membersihkan apa? Iya, membersihkan badan waktu kecil, ayo, dan seterusnya banyak sekali. Ada lagi? Belikan mainan juga, iya. Iya, banyak sekali kalau disebut tuh. Thayyib. Yang kedua, manillati saqatka min sadiha. Siapa yang memberi engkau minum dari susunya? Iya. Iya, Umi. Yang ketiga, manillati hamalatka fi batniha. Siapa yang membawa engkau di perutnya? Ya? Iya, Umi juga. Kemudian, manillati sahirat min ajlik. Siapa yang tidak tidur semalam karena engkau? Iya, Umi juga. Yang berikutnya, manillati ja'at li tashba'a anta. Siapa yang kelaparan agar engkau kenyang? Ya? Iya, Umi juga. Manillati nadzafatka wa anta shaghir. Siapa yang membersihkan dirimu sementara engkau masih kecil? Iya, Umi juga. Manilladzi waffara lakal baital ladzi taskunuh. Siapa yang mempersiapkan untukmu rumah untuk engkau tinggali? Ewa abi. Manilladzi waffara laka ta'amal ladzi tatlubuh. Siapa yang mempersiapkan memberimu makanan yang engkau minta? Umi juga. Allah, jasa kita sedikit sangat. Tayyib. Manilladzi kasaka asnafal malabis. Siapa yang memberimu berbagai jenis pakaian? Ya? Iya, Abi. Tayyib. Manilladzi at'aba jismahu min ajli rahatik. Siapa yang meletakkan engkau rehat agar engkau
Tenang, iya ayah. Ma wajibuka nahwa walidaik. Apa kewajibanmu pada kedua orang tua? Balas budi, Thayyib. Gimana cara membalas budinya berarti? Ya, menaati, ya menaati mereka dalam nasihat yang baik-baik, nasihat yang ada dalilnya, yang bermanfaat untuk kita, ya. Iya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Apalagi? Masih ada lagi tak? Apa? Iya, menolong mereka, membantu. Lihat di rumah mereka sedang kerja apa, dibantu. Dan seterusnya banyak sekali. Hal tad'u lahuma birrahmah. Apakah engkau mendoakan rahmat untuk mereka berdua? Ya? Iya, tayyib. Sekarang masuk ke pelajaran baru. Ad-darsul khamis. Al-adabu ma'adzawil arham. Adab bersama karib kerabat, bersama saudara mara, bersama adik beradik dan sebagainya itu. Arhamihum, karib kerabat saya itu siapa? Mereka adalah akhi, saudara saya, ukhti, saudari saya, wa jaddi, datuk lelaki saya, jaddati, datuk perempuan saya, wa ammi, pakcik saya, ammati, makcik saya. Tapi ini dari jalur mana ini? Dari jalur apa? Ya, dari jalur ayah. Toyib. Kemudian wa khali, pakcik saya dari jalur ibu. Khalati dari makcik saya dari jalur ibu juga. Saudara dan saudari ibu. Wa kullu man yakrubu li abi wa ummi, dan setiap orang yang dekat hubungan darahnya dengan ayah dan ibu saya. Ini dikatakan apa? Arham, yaitu karib kerabat. Baik. Kemudian kita baca takwimnya. Yang pertama, madza yakrubulaka akhu abik. Bagaimana kedekatan saudara lelaki dari ayahmu? Saudara lelaki dari ayah dipanggil apa? Saudara lelaki dari ayah. Saudara lelaki dari ayah boleh dipanggil ami, iya boleh. Ya, iya bahasa sininya apa Pak Cik, iya. Baik. Yang kedua, madza yakrubulaka akhu ummik. Dipanggil apa ini? Saudara dari ibu dipanggil ya, makcik, iya. Bukan makcik sih ya, pakcik juga karena laki-laki dia pakcik. Tapi pakcik dari jalur ibu dipanggil apa? Kalau bahasa Arabnya apa? Iya, khali, betul. Kemudian madza yakrubulaka walidu abik. Ayah dari ayah dipanggil apa? Ayah dari ayah dipanggil apa? Cucu kacicit. Hah? Iya, jadi atau iya atau baik. Madza yakrubulaka ummu walidatik. Ibu dari ibu dipanggil apa? Ibu dari ibu yang keras. Iya, jaddati. Iya, nenek. Iya, atau perempuan. Manhum arhamuk. Tayyib. Siapa saja karib kerabat itu siapa? Tak apa bahasa yang senang. Siapa saja karib kerabat. Biasanya kalau balik Pineng jumpa siapa? Tak akan jumpa mufti. Jumpa siapa yang biasanya bagi duit raya siapa aja tuh? Tak boleh cerita. Apa tak ambil pun ya. Pak Cik, Mak Cik. Nah, dari iya datuk, iya. Iya datuk laki, datuk perempuan. Sudah habis semua? Si habis ya. Pak Cik, Mak Cik dari jalur lelaki, Pak Cik, Mak Cik dari jalur perempuan. Iya. Semua adalah karib kerabat. Tuh, kemudian masuk ke muka surat 37. Ad-darsus sadis. Wajibi nahwa arhami. Kewajiban saya kepada karib kerabat saya. Amaronillahu an uhsina ila arhami. Allah kepada saya
untuk berbuat kebajikan kepada karib kerabat saya, yaitu apa? Menjalankan silaturahim, datang, berkunjung, berbuat baik, memberikan hadiah, menghibur, barangkali dan sebagainya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dan Rabbu telah memerintahkan agar apa itu? Kalian tidak menyembah kecuali kepadanya dan benar-benar berbuat ihsan kepada orang tua dan juga kepada karib kerabat. Baik, menunjukkan kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat kita. Fa ana ahtarimu arhami wa akhdumuhum. Saya menghormati karib kerabat saya dan saya memberikan pelayanan kepada mereka. Taib. Apa saja yang dilakukan pada Pak Cik, pada Mak Cik kalau pergi ke rumah mereka? Buat apa kita? Buat apa? Ya, makan. Bolehlah. Ya, apa? Buat baik. Ya, buat baik tuh macam mana buat baik? Oh, membantu membersihkan nasi. Ya, memberi hadiah. Iya, apa? Iya, mengucapkan salam, memberikan bahasa yang baik-baik, nasihat, bukan nasihat. Ya sih, kalau mampu nasihat baik. Kadang-kadang apa Pak Cik, Mak Cik tidak biasa makan tangan kanan. Nah, kita nasihati Pak Cik, makanlah tangan kanan. Bukan makan tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Oh, marhaban, ahlan. Ya, tengok TV, ketahuan. Haha, tak tahu. Tak baik. Nanti Pak Cik, Mak Cik tambah dosa karena apa? Karena membiarkan apa itu anak buahnya nonton TV. Taib dan seterusnya banyak sekali. Taib, kita lihat soal-soal di sini. As-soalul awal, hal tuhsinu ila arhamik. Nah, ini tadi sudah dibantu membaca dengan cepat. Sekarang siapa yang menerjemah soal pertama ini? Hal tuhsinu ila arhamik. Apa maknanya? Ya, Ismail. Iya. Apakah kamu berbuat baik kepada karib kerabatmu? Siapa yang menjawab? Iya. Uhsinu, aywa. Naam, uhsinu ila arhami. Artinya apa? Kepada apa? Karib kerabat saya, iya. Yang kedua, hal tahtumuhum idah taju lil khidmah. Siapa yang menerjemah? Abdul Fatah menerjemah atau susah? Siapa yang apa? Najm boleh menerjemah. Hal tahtumuhum idah taju ilal khidmah. Artinya apa? Hal tahtumuhum artinya apa? Adakah kamu membantu mereka idah taju apabila ihtaju? Ihtaju apa artinya? Apa arti ihtaju? Memerlukan, betul, berhajat. Lil khidmah, iya, memerlukan bantuan. Siapa yang menjawab kali ini? Siapa yang menjawab? Menjawab? Tak menjawab, ya. Naam, ana, harokatnya lihat, disamakan harokatnya. Akhdumuhum, idah taju. Lil khidmah, apa artinya? Ya, saya membantu. Bantu siapa? Itu terlalu panjang nanti. Akhdumuhum, saya membantu mereka. Pas tuh? Artinya idah taju jika susah, ya. Jika mereka ya memerlukan. Yang ketiga, yang terakhir, hal tazuru arhamak. Siapa yang menerjemah nih? Siapa namanya? Ilyas menerjemah. Hal tazuru arhamak. Apa arti tazuru?
Jalan-jalan ke Juru, tak betul. Apa ya? Iya, artinya apa berarti hal tazuru arhamak? Iya, adakah kamu menziarahi, mengunjungi karib kerabatmu? Ya, naam, ana azu, azuru, arha, hmm, ayo, ana azuru arhami, artinya apa? Saya, ya, saya apa? Iya, menziarahi, iya, karib kerabat saya. Untuk apa? Cari pahala, bukan nonton TV, bukan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Masih ada tuh. Wih, habis. Habis tinggal ini aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di akhir-akhir muka surat 113 dari Syarah Salasatil Usul karya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Masih apa? Membantah orang-orang yang ketika berbuat maksiat atau tidak mau menjalankan ketaatan berdalilkan dengan takdir. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah wa fi lafdhin li Muslim, dalam satu riwayat di Muslim, muyassarun lima khuliqalah, maka setiap orang, karena setiap orang akan dimudahkan menuju kepada sesuatu yang untuk itulah dia diciptakan. Maksudnya bagaimana? Dalam riwayat yang lain, kalau dia adalah dari ahlul jannah, dia akan dimudahkan menempuh perjalanan ke surga. Kalau dia dari ahlun nar, penghuni neraka nantinya, maka dia akan dimudahkan menuju ke jalan-jalan penduduk neraka. Maka kita harus waspada dan senantiasa berusaha untuk taat pada Allah dan menjauh dari maksiat. Tidak ada seorang pun dari kita yang akan kuat untuk masuk ke dalam neraka. Tayyib. Fa'amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil amal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beramal. Wa naha 'anil ittikali 'alal qadar. Ittikal mestinya apa? Tanpa hamzah qata ya. Wazan iftial. Tanpa hamzah qata. Hamzahnya adalah hamzah wasal dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari bersandar kepada takdir. Takdir untuk diimani, bukan untuk dijadikan sebagai alasan berbuat maksiat. Ar-Rabi, bantahan yang keempat. Oh ya. Anallaha ta'ala amarul abda wa nahah. Bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan hamba untuk berbuat ini dan itu dan melarangnya dari melakukan ini dan itu. Walam yukallifhu illa ma yastati. Dan Allah tidak membebani dia kecuali apa yang dia mampu. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maknanya di sini adalah masdariyah dzarfiyah, muddata istita'atikum, selama kalian mampu. Baik. Nah, kalau disuruh nanti petang-petang sholat asar, kira-kira mampu tidak sholat asar? Mampu, berarti apa? Wajib untuk sholat asar. Mungkin nggak? Nanti ada yang jawab, saya tak mampu sholat asar. Mungkin tidak. Masih mampu menjawab, berarti masih boleh sholat asar. Walaupun mungkin sambil baring, kalau badannya sakit, misalkan. Masih mampu sholat itu, sesuai kemampuan. Waqal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa, satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Wus' yaitu apa? Kelapangan rezeki, kelapangan kemampuan dan sebagainya. Beban disesuaikan dengan kemampuan. Walau kanal abdu mujbaron alal fi'il,
seandainya hamba Allah itu dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan, lakana mukallafan bima la yastati'ul khalasu min. Niscaya dia dibebani untuk melakukan suatu perkara yang dia tidak mampu untuk membebaskan diri dari perkara itu. Ini kalau sifatnya adalah paksaan dari Allah Ta'ala. Daras-daras sibuk apa itu? Baik. Contohnya apa? Masalah sholat, masalah mengaji, masalah puasa. Ini Allah tidak memaksa. Buktinya apa? Buktinya kita mampu untuk, tak maulah misalkan. Mampu untuk menolak. Seandainya sistemnya paksaan, seperti kalau kita jatuh dari tempat yang tinggi, tidak mampu kita untuk menolak itu. Baik. Kemudian kata beliau wahada batil, dan ini adalah batil. Kalau mengatakan manusia itu dipaksa, dia sebenarnya ingin apa? Ingin jalan ke kiri, tapi tahu-tahu entah bagaimana kakinya selalu ke kanan aja. Kenyataannya tidak seperti itu. Kita tahu kita memang menginginkan itu, ingin jalan atau ingin berlari atau ingin melompat atau bahkan ingin duduk saja, itu dari keinginan kita. Walaupun sebenarnya semuanya tidak luput dari takdir Allah, tetapi kita tidak dipaksa. Walidzalika idza waqa'at minhul ma'siyah, maka dari itu jika terjadi suatu kemaksiatan dari si hamba Allah tadi, bijahal karena kejahilan, au nisyan atau karena lupa, au ikrah atau karena terpaksa, fala isma, dia tidak berdosa. Li'annahu ma'dzur, karena dia mendapatkan udzur. Ya, ini di luar kemampuan dia. Namanya belum tahu, atau namanya lupa, atau dipaksa orang, ini di luar kemampuan. Makanya dia tidak berdosa. Al-khamis, jawaban yang kelima. Annallaha anna qadrallahi ta'ala sirrun maktum. Takdir Allah Ta'ala adalah rahasia yang tersembunyi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syariah, takdir adalah sirullah, rahasianya Allah. La ya'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Tidak diketahui apa takdir tersebut kecuali setelah hasilnya itu terjadi, yang Allah takdirkan itu terjadi. Tayyib. Apakah kita tahu satu menit lagi nanti ada apa? Tahu tidak? Kita tidak tahu, kecuali ya tunggu semenit, nanti baru tahu, oh ternyata ada begini dan begitu misalkan. Sebelum itu terjadi kita tidak tahu, karena ini perkara yang Allah rahasiakan. Wa iradatul abdi lima yaf'aluh, keinginan hamba untuk melakukan sesuatu yang dia perbuat, sabiqatun ala fi'lih, ini mendahului perbuatannya. Nanti habis daras asar mau buat apa? Habis daras asar nak buat apa? Tak tahu. Belum ada rencana apa-apa. Habis sholat asar buat apa? Habis daras asar balik. Sudah terjadi belum balik? Belum, tapi sudah ada keinginan sekarang. Berarti memang keinginan itu datang lebih dahulu. Perbuatannya tengok nanti mau jam berapa. Jadi memang keinginan sudah ada sebelum berbuat. Baik. Fatakunu iradatuhul fi'la ghaira mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Maka jadilah keinginan dia untuk melakukan perbuatan tadi ini tidak dibina di atas pengetahuan dia tentang takdir Allah. Tahu tidak nanti sore Allah menakdirkan apa? Kita tak tahu, tapi kita ingin ini, ingin sebagainya. Yang penting apa? Keinginan yang masuk akal. Jangan nanti sore saya mau ke sultan lah, mau nikah dengan anaknya. Oh, ini pungguk merindukan matahari. Baik. Tapi apa? Intinya adalah dia tidak tahu takdir Allah apa, tapi keinginan itu ada sebelum itu, ingin berbuat demikian dan demikian. Wahina idzin tantafi hujjatuhu bil qadar. Ketika itu hilanglah alasan dia, argumentasi dia dengan memakai takdir. Itla hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamuh. Karena seseorang tidak punya hujjah untuk sesuatu, membela sesuatu yang tidak dia ketahui. Berhujjah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Misalkan apa? Ditanya, tadi pagi siapa yang tidak sholat subuh?
Oh, nggak ada yang tunjuk jari. Ah, umur berapa? Umur berapa? 70. Oh, 7. Umur 7 sih masih selamat ya. Masih susah untuk diajak bicara yang tinggi-tinggi. Eh? Abdullah, kenapa tersengat lagi tadi? Mhm. Tayyib. Intinya apa? Kalau seseorang misalkan dia berbuat maksiat, boleh tak mengatakan ini takdir Allah, saya tidak bangun sejak tadi? Boleh tak macam itu? Tidak boleh, karena apa? Sebenarnya dia boleh untuk mengusahakan agar bangun, yaitu ada apa mungkin jam yang boleh bersuara itu bangun 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 bangun. Nah, nanti insya Allah ada aja yang membangunkan atau orang tuanya membangunkan atau suara ayam dari luar dan seterusnya. Ada usaha, yang penting ada usaha. Tayyib. Adapun takdir kita tidak tahu. Kita tidak boleh berdalilkan dengan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. As-sadis yang keenam, annana narol insana yahrisu ala ma yulaimuh. Kita melihat manusia itu bersemangat untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dirinya. Min umuri dunia, dari urusan dunia dia. Siapa yang suka main basikal? Siapa yang suka berenang? Tunjuk jari. Ah, siapa yang suka apa lagi? Menyorok. Oh, siapa yang suka bully teman? Tunjuk jari. Kan berarti orang tuh lain-lain, keinginannya lain-lain. Apa yang sesuai dengan hatinya. Hatta yudrikah, sehingga dia berjaya mendapatkannya. Wala ya'dilu'an, dan dia tidak berpaling dari sesuatu yang dia sukai tadi. Ila ma la yulaimuh, berpindah menuju kepada sesuatu yang tidak dia sukai. Suka main bola, tahu-tahu apa diajak untuk hafal Sahih Bukhari. Allah, beratlah bang. Misalkan orang cenderung tidak suka untuk melakukan sesuatu yang memang tidak sesuai untuk dirinya. Biasa jalan-jalan ke pantai, diajak untuk masuk ke maktabah. Dah kita baca buku 2 jam. Mungkin apa tidak suka karena memang ini tidak sesuai untuk dirinya misalkan. Summa yahtaju ala udulihi bil qadar. Kemudian ternyata ketika dia berpindah ke sesuatu yang tidak dia sukai, dia berdalilkan dengan takdir. Tayyib. Yaitu apa? Dia jarang untuk mengatakan yang seperti itu. Oh, ini takdir. Misalkan apa? Kita ajak dia, mari main basikal. Kita bersepeda. Tahu-tahu apa? Oh, ini tidak boleh, Bang. Kenapa? Saya siang ini ditakdirkan Allah untuk mengaji. Mana tahu. Orang biasanya tidak akan berdalilkan dengan takdir perkara yang gitu. Itu tidak ada. Tidak akan mau untuk berdalilkan dengan takdir. Untuk masalah duniawi. Falimadha ya'dilu amma yang fa'uh. Lalu kenapa dia berpaling dari sesuatu yang bermanfaat untuk dia? Fi umuri dini, di dalam urusan agamanya. Ila ma yadurruh, kepada sesuatu yang membahayakan dirinya. Summa yahtaju bil qadar, kemudian tahu-tahu berdalilkan. Dan ini banyak terjadi. Kalau masalah agama, dia pakai dalil takdir. Marilah sholat, tunggulah sampai Allah menakdirkan saya. Marilah ngaji, tunggu sampai Allah menakdirkan saya. Marilah puasa bulan Ramadan. Tahun lalu ponteng tuh, tunggu takdir Allah lah katanya. Tapi kalau untuk masalah dunia, ditanya, kenapa engkau pergi ke diskotik? Oh, ini takdir Allah. Nggak ada dia bilang itu. Tapi apa? Dia akan bilang, oh, ini sedap. Hidup itu cuma sekali, maka habiskan sampai mati. Dia akan alasannya itu, bukan alasannya takdir. Tayyib. Demikian pula misalkan apa? Lapar. Pas itu apa? Masuk rumah, buka peti ais. Pas itu apa? Makan kue, makan cake sekitar sepi. Ditanya sama abnya, kenapa makan cake? Biasanya bilangnya apa? Iya, karena lapar. Tak bilang, oh ini takdir Allah, nggak ada. Tapi karena lapar. Tapi untuk masalah agama, tahu-tahu, oh ini takdir Allah, saya belum ke masjid. Tahu-tahu menyalahkan Allah. Tapi untuk dunia, jarang orang mengatakan, oh ini takdir Allah. Ini tidak adil kalau seperti itu. Kemudian kata beliau,
Afalaisa sya'nul amroini wahida. Bukankah sifat dari dua perkara ini sama? Urusan dunia takdir Allah, urusan akhirat juga takdir Allah. Mestinya kalau masalah agama kalian berdalilkan dengan takdir, mestinya masalah dunia juga berdalilkan dengan takdir. Baik. Wa ilaika misalan yuwaddihu dzalik. Ambillah, ilaika ay khudh. Ini isim fi'il amr, ambillah. Ambillah contoh yang menjelaskan itu. Laukana baina yadayil insani tariqan. Kalau di hadapan kita misalkan ada dua jalan. Misalkan apa? Kita sampai di mana itu yang ada polis tidur itu, polis tidur. Istilahnya apa? Bonggol di sana itu. Ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Tapi ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulliha fawda. Yang satu sampai ke suatu negeri yang semuanya kacau, atau mungkin apa? Pergi ke hutan. Yang satu masuk ke hutan. Wa qatl, bahkan ada pembunuhan. Wa nahab, ada perompakan. Wantihakun lil a'rad, pelanggaran kehormatan. Wa khauf, ya penuh dengan ketakutan dan teror. Waju, kelaparan. Wasani, jalan yang satunya, yantahi bihi ila baladin kulliha nizam. Boleh kuliah, boleh kuluha, tergantung i'rab kita apa. Ternyata jalan yang kedua itu sampai ke suatu negeri yang penuh dengan keteraturan. Wa amnun mustatab, dan keamanan yang menetap, yang kekal, yang konsisten. Wa aisyun raghid, kehidupan yang bagus. Asal dari raghadan sih banyak ya, rezeki yang banyak. Tafadhol. Wa tiramun lin nufusi wal a'radi wal amwal. Ada penghormatan pada jiwa, kepada kehormatan dan juga harta benda. Fa ayyut tariqaini yasluk. Jalan mana yang akan ditempuh? Jalan yang mana? Jalan pertama. Ini memang itu ya. Apa istilahnya? Suka adventure. Ya suka tantangan. Jalan pertama tadi apa? Jalan pertama tadi apa? Penuh dengan kacauan, pembunuhan, perompakan. Mungkin polis kok. Bolehlah karena untuk menangkap penjahatnya. Mau jalan kemana? Kenapa jalan kedua? Oh iya, alasannya boleh belajar dengan tenang. Tapi ada tak yang mengatakan saya pilih jalan yang penuh ketakutan karena ini takdir Allah? Ada nggak yang alasannya macam itu? Tak ada yang alasannya macam itu. Jelas otomatis dia akan cari yang baik-baik, cari yang selamat, cari yang senang, yang menggembirakan dirinya. Innahu saya seluku tariqasani. Dia akan menempuh jalan kedua. Alladzi yantahi bihi ila baladzi nizami wal aman, yang akan membawa dia untuk sampai kepada negeri keteraturan dan keamanan. Ya, kalau diberi kesempatan nih, dikasih pilihan dua tiket. Satu tiket ke Saudi, satu tiket ke Somalia. Mau kemana? Mau kemana? Somalia? Saudi. Iya. Tak ada yang milih Somalia, ini takdir Allah. Tak ada. Manusia mampu memilih. Dan dia tahu untuk apa? Dia memang akan mengusahakan. Ada usaha mencari. Kata beliau, wala yumkinu li ayyi aqilin abada. Tidak mungkin orang berakal sama sekali ayyasluka tariqa baladil fawda, untuk menempuh jalan ke negeri kekacauan wal khauf, kecuali tadi mungkin apa? Petugas, polis, tentara untuk memperbaiki keadaan. Wa yahtaju bil qadar, wa yahtajja bil qadar. Kemudian memakai alasan apa? Oh, ini takdir Allah. Falimada yasluku fi amril akhirah tariqan nar dunal jannah wa yahtaju bil qadar. Lalu kenapa untuk urusan akhirat, untuk urusan agama dia menempuh jalan ke neraka, bukan ke surga, tapi alasannya ini takdir Allah? Itu tidak adil. Ini sibuk apa lagi? Intinya apa? Beralaskan dengan takdir, memakai alasan takdir, argumentasinya oh ini takdir Allah, itu adalah pendalilan yang batil karena kita tidak tahu takdir Allah itu apa. Sementara kita diwajibkan untuk mencari yang baik-baik dan bermanfaat. Sama saja dalam urusan dunia ataupun akhirat. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.